Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Yuni Triastuti dengan NIM 05101181924012 dari kelas Praktikum Ekologi Lahan A dari jurusan Ilmu Tanah Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang tata guna lahan. Apa itu tata guna lahan? Apa tujuan dari tata guna lahan? Dan apa sih manfaatnya? Oke, untuk menjawab itu semua, silahkan simak video berikut. Apa yang dimaksud dengan lahan? Lahan adalah lingkungan yang terdiri dari unsur-unsur tanah, iklim, air, dan juga vegetasi yang ada di atasnya. Lalu, apa yang dimaksud dengan tata guna lahan? Tata guna lahan merupakan sebuah bentuk perencanaan dalam pemanfaatan dan penggunaan lahan di sebuah kawasan agar mempunyai fungsinya masing-masing. Kemudian, tujuan dari tata guna lahan yaitu untuk memberikan sebuah perlindungan pada lingkungan, menyiapkan sistem transportasi yang baik dan terintegrasi, dan tersedianya sebuah tempat untuk berlangsungnya berbagai kegiatan publik. Selanjutnya yaitu manfaat tata guna lahan. Tata guna lahan yang baik bisa membawa sebuah dampak positif bagi perkembangan ekonomi. Terjadinya pemerataan fungsi lahan yang baik dan sekaligus menjaga sumber daya alam yang ada agar tidak rusak dan tercemar. Kemudian, menciptakan sebuah lahan hunian yang tertata dengan baik, sekaligus mengurangi terjadinya kemacetan pada hunian tersebut. Dan dengan adanya tata guna lahan yang baik, bisa mengurangi terjadinya dampak negatif apabila terjadi sebuah bencana alam pada suatu wilayah atau daerah. Berikut merupakan jenis-jenis tata guna lahan. Yang pertama ada lahan komersil, lalu ada lahan industri, dan yang terakhir ada lahan publik. Nah, apa sih yang dimaksud dengan lahan komersil? Lahan komersil merupakan sebuah lahan yang bisa digunakan untuk berbagai bentuk perdagangan ataupun perusahaan besar. Berikut merupakan salah satu contoh dari lahan komersil. Kemudian ada lahan industri. Lahan industri merupakan lahan yang digunakan khusus untuk industri. Tidak semua daerah diperbolehkan perizinannya untuk membangun sebuah industri. Lahan untuk industri harus memiliki jarak yang jauh dari perumahan untuk menghindari terjadinya pencemaran yang bisa mengganggu kesehatan manusia. Nah, ini adalah salah satu contoh dari lahan industri. Dan yang terakhir adalah lahan publik. Lahan publik adalah sebuah lahan untuk berbagai keperluan seperti tempat ibadah, area rekreasi, maupun rumah sakit. Namun, lahan publik tidak boleh digunakan untuk keperluan komersil lainnya, karena ditakutkan akan mengganggu tatanan yang ada di lahan publik tersebut. Nah, ini merupakan salah satu contoh dari lahan publik. Perencanaan tata guna lahan yang saya bahas pada video kali ini termasuk dalam perencanaan tata guna lahan publik. Perencanaan tata guna lahan publik yang saya bahas pada video ini berlokasi di Perumahan Pondok Lembayung, Bandar Agung, Lahat, Sumatera Selatan. Menurut Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 11 Permen M 2008 yang mana menyatakan bahwa perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan. Namun, pada perumahan Pondok Lembayung ini tidak memiliki taman bermain ataupun taman kompleks yang dapat digunakan sebagai sarana rekreasi dan interaksi warga sekitar dengan sesama ataupun dengan alam. Dan juga, taman kompleks atau taman bermain ini dapat menambah nilai estetika daerah tersebut. Di lokasi ini tidak terdapat taman kompleks ataupun taman bermain untuk anak-anak. Namun, terdapat lahan kosong yang bisa dimanfaatkan sebagai taman. Nah, di lahan ini saya berencana untuk membuat sebuah tempat yang nyaman dengan membuat sebuah taman yang di dalamnya terdapat wahana bermain untuk anak-anak seperti ayunan, perosotan, dan lainnya.
Juga terdapat gazebo dan tempat duduk yang dapat digunakan sebagai tempat pencengkrama untuk warga sekitar. Lalu, juga terdapat tempat khusus untuk pedagang makanan ringan agar bisa menjajakan dagangannya. Ini adalah contoh penampakan taman yang akan dibuat. Ini merupakan beberapa contoh foto dari taman bermain yang akan dibuat. Kemudian, ini merupakan contoh gazebo yang akan dibuat. Lalu yang terakhir ada food court atau tempat pedagang untuk menjajakan dagangannya. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.